Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stapi Radio, siaran terkini program pendidikan radio. Selamat siang Sobat Top FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Melviah, dalam acara Radio Edukasi. Berikut acara yang kami sajikan untuk Anda kali ini, tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yang merupakan kunci utama hasil belajar siswa, di mana siswa aktif melakukan observasi, investigasi, dan eksperimentasi. Diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sains, belajar menghadapi setiap gejala alam, dan sikap ilmiah terhadap kelestarian alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Materi yang akan kita bahas berikut tentang makhluk hidup, yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup, meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme materi genetik yang dikandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Tingkat keanekaragaman hayati terbagi menjadi beberapa level. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu materi yang mengendalikan sifat atau karakter keanekaragaman. Satu ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya disebut sebagai varietas. Contoh keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan yaitu pada padi dengan varietas padi rojo lele, padi IR, padi pandan wangi, padi ciliwung, dan yang lainnya. Sedangkan pada hewan yaitu kucing dengan varietas kucing Angora, kucing Persia, kucing Sphinx. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Pada keanekaragaman ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai varietas. Spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama yang hidup di suatu tempat. Contohnya, keanekaragaman spesies pada tumbuhan tingkat genus yaitu genus Citrus, jeruk Bali, Citrus maxima, jeruk nipis, Citrus aurantifolia, jeruk manis, Citrus nabilis. Untuk tingkat famili yaitu Zingiberriens, yaitu kunyit, Curcuma domestica, jahe, Zinger officinalis. Sedangkan pada hewan tingkat genus adalah Bos, sapi berpunuk atau Bos indicius, sapi asli Indonesia Bos sandicius, sapi Eropa Bos taurus. Untuk familinya kita mengambil Bovidae, sapi atau Bos kerbau atau Babalus. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh terhadap perbedaan suhu, curah hujan, integritas cahaya matahari, dan lamanya penyiraman matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Contoh ekosistem padang rumput yang terdapat di wilayah kering di ketinggian sekitar 4000 mdpl dan didominasi oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini hidup mamalia besar, karnivora dan herbivora. Ekosistem gurun yang memiliki perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam, angin kencang, iklim panas dan hujan sedikit, didominasi oleh kelompok tumbuhan xerophyt seperti kaktus. Hewan yang dapat dijumpai adalah reptil dan mamalia kecil. Ekosistem pantai didominasi oleh formasi Pescapres dan Barringtonia berbentuk padu atau pohon.
Hewan yang dijumpai terdapat serangga, burung pantai, dan lainnya. Selain manfaat dari keanekaragaman hayati, bagi lingkungan antara lain meningkatkan produktivitas dan memiliki pentingnya ekosistem. Contoh sebagai sumber makanan, sumber obat-obatan. Keanekaragaman spesies yang besar menjamin kelanjutan alam untuk mendukung semua bentuk ekosistem. Juga untuk keanekaragaman yang baik dapat melindungi sumber daya air, melindungi tanah dari longsor, banjir, dan penyimpanan nutrisi. Adapun upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dapat dilakukan di antara cagar alam, Swaka Marga Satwa, dan Taman Nasional. Demikian program acara yang dapat kami sampaikan. Saya Melvia, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.